Presiden Joko Widodo melepas ekspor senilai 1,64 miliar dolar Amerika Serikat atau setara 23,75 triliun rupiah. Presiden menekankan agar kegiatan pelepasan ekspor tidak hanya menjadi ajang seremonial saja, melainkan betul-betul dimanfaatkan sebagai momentum meningkatkan nilai ekspor. Presiden Joko Widodo melepas ekspor produk Indonesia yang dilakukan serentak di Indonesia. Presiden melepas ekspor tersebut secara virtual dari Istana Bogor. Dalam kesempatan itu, Presiden mengatakan peningkatan nilai ekspor merupakan salah satu kunci memperbaiki perekonomian nasional. Bukan hanya membantu para pelaku usaha untuk tumbuh dan membuka lapangan kerja, peningkatan nilai ekspor untuk menghasilkan devisa dan mengurangi defisit transaksi berjalan. Presiden memahami situasi defisit dan lemahnya perekonomian global saat ini turut berdampak pada pasar ekspor yang juga menurun. Namun demikian, Presiden menegaskan Indonesia tidak boleh menyerah. Indonesia harus lebih jeli melihat peluang pasar ekspor yang masih terbuka di negara-negara yang sekarang ini juga mengalami pandemi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya senang membaca laporan bahwa ekspor Indonesia periode Januari sampai Oktober 2020 memang surplus 17,07 miliar US dollar. Dari kopi, dari garment, home decor, furniture, perikanan, dan makanan minuman. Tapi kita tidak boleh cepat puas pada capaian saat ini, karena potensi pasar ekspor yang belum tergarap masih banyak, masih sangat besar. Kita juga masih tertinggal dibandingkan dengan negara-negara lain dalam menangkap peluang ekspor. Saya ambil contoh dalam ekspor kopi. Tahun 2019 Indonesia merupakan produsen kopi terbesar nomor 4 di dunia, setelah Brasil, Vietnam, dan Kolombia. Namun, Indonesia tercatat sebagai eksportir terbesar kopi yang ke-8 di dunia. Kalah dengan Brasil, Swiss, Jerman, Kolombia, bahkan oleh Vietnam. Ya, Presiden Joko Widodo mengatakan Indonesia masih tertinggal dibandingkan negara lain dalam menangkap peluang ekspor bahan dan barang produksi dalam negeri. Akibatnya sejumlah barang yang diproduksi Indonesia kalah bersaing di pasar dunia. Lantas apa penyebab ekspor Indonesia masih kalah bersaing di pasar global? Dan apa langkah pemerintah untuk meningkatkan daya saing ekspor Indonesia? Langsung saja kita bahas bersama Menteri Perdagangan Bapak Agus Suparmanto dan Wakil Ketua Umum Gabungan Pengusaha Ekspor Indonesia atau GAPEI, Bapak Beni Sutrisno, serta Ekonom Center for Strategic and International Studies atau CSIS, Bapak Fajar B. Hirawan. Baik, yang sudah bergabung ada Pak Fajar dan juga Pak Beni. Saya ingin ke Pak Beni dulu. Pak Beni, tadi disampaikan Presiden bahwa masih ada beberapa produk komoditas ekspor kita yang tertinggal dengan negara-negara lain. Ini menurut Anda apa sih penyebabnya, Pak Beni? Penyebabnya sebenarnya banyak ya. Pertama kita tidak punya satu model pembiayaan ekspor, walaupun kita punya lembaga pembiayaan ekspor Indonesia, tapi modelnya masih model bank biasa. Jadi memang diperlukan satu kreativitas di dalam soal pembiayaan ekspor. Nah, ini penting sekali karena kita selama masih seperti saat ini kita nggak akan bisa cepat untuk meningkatkan ekspor kita. Lebih ke model pembiayaan ekspor, Pak Beni, yang menjadi kendala saat ini. Iya, misalnya saya dapatkan order PO atau kontrak ekspor, saya tidak bisa dibiayai oleh bank kalau saya tidak punya jaminan rumah atau jaminan tanah yang diagunkan ke bank itu. Nah, itu diberlakukan juga di LPI, padahal LPI itu judulnya Lembaga Pembiayaan Ekspor. Jadi tidak ada underlying ekspor itu bisa dibiayai. Nah, itu kalahnya kita dengan beberapa negara di ASEAN, Thailand, Vietnam maupun Singapura. Harusnya seperti apa lembaga pembiayaan ekspor yang bisa mensupport para eksportir ini, Pak? Ya, kita kalau sudah punya order, punya kontrak, punya LC, itu bisa dibiayai secara underlying sesuai dengan kontraknya aja. Dan itu selalu di-cover oleh asuransi. Kita punya ASEI, Asuransi Ekspor Indonesia, tapi itu tidak pernah kita bangunkan asuransi ekspor Indonesia, karena asuransi ekspor itu mengasuransi bahwa ekspornya kalau terjadi gagal bayar mereka akan membayarnya, dan asuransi itu pasti direasuransikan lagi ke internasional
Nah, disinilah kelemahan pembiayaan ekspor kita. Nah, kita masih seperti bank umum, yaitu hipotek, bahwa saya bisa dibiayai kalau saya bisa ada jaminan tambahan berbentuk tanah atau rumah. Nah, ini yang menurut saya so-called saya bisa katakan secara sarkasme, yaitu masih primitif menurut saya. Oke, artinya butuh lembaga khusus untuk eksportir begitu Pak ya, untuk pembiayaan aja. Kita sudah bergabung dengan Pak Menteri Agus Suparmanto. Pak Menteri. Ya, Pak Menteri, tadi selamat sore Pak Menteri. Tadi Presiden Jokowi mengatakan bahwa beliau bangga karena beberapa bulan terakhir memang ekspor kita surplus begitu, tapi di sisi lain beliau juga sedikit kecewa karena produk-produk kita masih kalah bersaing dengan beberapa negara tetangga begitu. Ini apa penyebabnya Pak Menteri? Ya, memang kita ini hampir seluruh situasi sekarang ini kan hampir seluruh negara ini terdampak COVID-19. Sehingga terjadi perlambatan perdagangan dan ekonomi seperti Tiongkok, Korea, Jepang, Korea Selatan, Jepang, Amerika Serikat, kemudian juga Uni Eropa, Timur Tengah, dan juga termasuk Indonesia. Nah, berkaitan dengan produk-produk yang ekspor yang kinerjanya masih tercatat belum mampu bersaing secara maksimal dibandingkan negara lain, ini memang kita perlunya ada peningkatan daya saing. Nah, inilah program yang sekarang sedang kita galakan, bagaimana meningkatkan program daya saing. Nah, produk-produk yang memang belum bisa mampu bersaing itu contohnya kopi. Kopi ini kita termasuk produsen kopi yang cukup besar, tapi kopi ini berada di peringkat ke-8. Kemudian juga perikanan dan produk perikanan ini di peringkat ke-13. Berikutnya adalah home decor, ini berada di peringkat 19. Kemudian furniture juga di peringkat 21. Dan garment ini berada di peringkat ke-22. Dan juga makanan dan minuman itu peringkat ke-22 juga. Nah, untuk meningkatkan kualitas, memang di sini perlu ada program kita untuk membina khususnya para UMKM, bagaimana meningkatkan daya saing, kualitas, kemudian desain. Nah, akses pasar ini juga kita bantu melalui ITPC dan atas perdagangan kita. Nah, di sisi lain juga ini ada program-program berkaitan dengan itu, training, terus bagaimana meningkatkan kualitas ekspornya, dan juga kita bantu termasuk permodalannya juga, memfasilitasi ke Bank Himbara. Oke, saya minta tanggapan dari Mas Fajar. Mas Fajar, tanggapan Anda kira-kira apa sih penyebabnya kalau misalnya produk-produk kita atau komoditas ekspor kita ini kalah bersaing justru dengan beberapa negara? Seperti tadi yang disampaikan oleh Pak Menteri, kopi. Dulunya kita salah satu yang terbaik juga ekspor kopi kita, tapi ternyata di tahun ini justru turun begitu. Apa penyebabnya Mas Fajar? Iya, tadi menarik apa yang disampaikan oleh Pak Menteri ya terkait dengan akses pasar, dan juga tadi saya ingin menyambung terkait dengan masalah pembiayaan ekspor. Nah, menurut saya sih memang kalau kita bisa identifikasi permasalahan dari ekspor kita atau kinerja perdagangan kita, memang itu tidak jauh-jauh dari permasalahan akses pasar gitu ya. Karena memang khususnya di tengah pandemi ini pasti semua ekonomi itu mengalami kontraksi gitu ya, sehingga demand-nya menjadi berkurang seperti itu. Nah, namun di satu sisi menurut saya kalau kita bicara apa yang terjadi di dalam negeri atau secara internal, sebenarnya beberapa poin yang mungkin bisa saya sampaikan, dan ini juga sangat inline dengan apa yang CSIS juga sedang kerjakan terkait dengan studi, khususnya studinya itu terkait dengan Indonesia EU CEPA ya. Kalau kita bicara apa yang terjadi di dalam negeri, menurut saya memang permasalahannya juga perlu diperbaiki, khususnya terkait dengan masalah sosialisasi mengenai beberapa kode-kode atau klasifikasi dari produk-produk yang akan diekspor. Itu menjadi permasalahan. Jangan anggap bahwa hampir semuanya itu punya kapasitas atau punya pengetahuan yang sama di setiap daerah. Ketika kita melakukan studi gitu ya, walaupun lagi-lagi masih melalui virtual Zoom, yang kita temukan bahwa mereka itu suka tidak tahu, dan akhirnya mereka mencari tahunya itu ke pusat.
Nah, menurut saya hal-hal yang tidak efisien seperti ini perlu menjadi catatan tersendiri ke depannya. Sehingga apa? Sehingga nanti potensi daerah itu juga bisa dioptimalkan, khususnya sebagai penyokong untuk kinerja perdagangan secara umum atau secara nasional. Nah, kalau misalnya kita terkait permasalahan terkait dengan masalah daya saing, memang sebenarnya ada baiknya tadi disampaikan oleh Pak Menteri terkait dengan kita memiliki ITPC atau atasé perdagangan di beberapa negara. Nah, menurut saya memang hal itu harus dioptimalkan. Karena menurut saya memang kalau misalnya saja setiap ITPC atau atasé perdagangan itu melakukan studi berkala gitu ya terkait dengan market intelligence tadi untuk melihat produk Indonesia mana yang punya competitiveness yang paling tinggi, mana yang lebih rendah, mana yang demand-nya kurang, itu kan bisa dipelajari dan bisa menjadi bahan evaluasi ke depannya. Nah, selama ini yang saya lihat mungkin itu yang masih belum kentara gitu ya. Saya punya pengalaman soalnya waktu saya masih di Sydney, waktu itu saya mendorong ITPC Sydney itu untuk membuat sebuah market intelligence study setelah berapa tahun tidak melakukannya gitu loh. Itu agak sedikit saya sayangkan gitu ya. Makanya ke depannya menurut saya perlu dioptimalkan peran dari atasé perdagangan dan juga ITPC di luar negeri. Oke, baik. Saya akan minta tanggapan mengenai atasé perdagangan di setiap negara ini, perannya terhadap ekspor kita ke pasar ekspor yang sudah ada saat ini. Tapi sebelumnya kita akan break dulu, Pak Menteri, Pak Beni dan juga Mas Fajar. Kita akan segera kembali usai jeda. Pemirsa, kami akan segera kembali.